Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, maksudnya di hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah di Bioteknologi 2, dan hari ini kita akan melanjut ke materi berikutnya tentang mengenal user dengan persona kanvas. Jadi hari ini kita akan melacak atau menentukan siapa sih market pasar yang akan kita targetkan untuk mengembangkan bisnis di angkatannya 2018. Pada saat pekan lalu teman-teman sudah punya produk. Nah, kesalahannya adalah kalau misalkan fokus pada produk terlebih dahulu, maka produk itu belum tentu akan diterima oleh pasar. Artinya belum tentu disukai oleh orang, atau istilah lainnya belum tentu dibeli oleh orang lain begitu. Maka memang harus ditentukan dulu masalahnya gitu ya, baru apakah masalahnya yang lebih ditentukan atau produknya. Oleh karena itu di hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang mengenal user dengan menggunakan persona kanvas. Dan ini pokok bahasannya hari ini, yaitu produk dan versus user ya, produk atau user. Kemudian yang kedua proses design thinking. Kemudian berikutnya adalah persona kanvas sendiri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, ada 3 poin. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui problem atau masalah yang lebih prioritas dalam menentukan ide bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tahapan membangun bisnis dengan design thinking. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat menggunakan persona kanvas dalam menentukan problem prioritas dan ide bisnis yang tepat. Nah, mari kita awali dengan yang pertama adalah produk versus user. Jadi kebanyakan kita, khususnya di Indonesia atau mungkin yang awam dengan bisnis begitu, tapi dia ingin memilih bisnis, pasti dia lebih dahulu mengutamakan produk ya, produk. Maka banyak di kalangan akademisi, misalnya dosen-dosen, ketika meneliti dia lebih mengutamakan produk dulu ya. Ternyata tetapi bukan dari masalahnya. Justru yang sebaiknya adalah di kalangan kita akademisi, mahasiswa, dosen itu menentukan dulu masalah apa sih yang terdapat di tengah masyarakat, gitu ya. Nah, dari masalah itu akan kepikiran bahwa itu akan menjadi user kita. User itu adalah pembeli, ya, calon pembeli kita. Maka sehingga nanti ketika kita menentukan user dulu, maka nanti jelas pasti akan ada pembelinya. Jadi ini apakah yang pertama produk yang terlebih dahulu atau problem. Problem itu adalah ini ya, yang diambil dari masyarakat atau user atau pembeli ya. Pembeli itu sendiri yang memiliki masalah gitu, atau masyarakat itu sendiri yang memiliki masalah. Dari masalah itu nanti muncul ide, dari ide itu nanti kita bisa menawarkan produk apa yang mereka butuhkan. Begitu ya. Nah, setelah kalau misalkan produk dulu yang kita dahulukan, maka kita nggak tahu, bukan tidak nggak tahu ya, belum tentu produk yang kita tawarkan ini dibeli oleh pembeli atau dibeli oleh user gitu. Ya karena memang belum tentu ini dibutuhkan gitu. Maka kita harus fokus pada berbasis problem dulu ya, begitu. Kemudian kalau misalkan kita lanjut ya, kalau misalkan kita utamakan bikin produk dulu gitu ya, ini produk dulu, lalu nanti ke depan akan bingung, wah ketika ditawarkan nggak ada yang beli ya, gitu ya. Kenapa demikian? Itu kita bikin produk yang orang belum tentu butuhkan, gitu. Market usernya nggak ada, pengguna pasarnya nggak ada, gitu. Siapa yang akan membeli? Maka ini akan menjadi salah besar gitu, karena memang tidak dibutuhkan di tengah masyarakat. Lalu selanjutnya,
Kalau misalkan kita awali dengan sebuah masalah, ini problem. Nah, karena problem ini berasal dari masyarakat, maka kalau kita tawarkan sebuah ide, maka ide itu akan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Begitu ya, misalkan kalau saya lapar, itu kan masalah ya. Maka kita akan memikirkan bahwa dia ternyata butuh nasi. Nah, kalau kita tawarkan dia nasi, maka dia akan beli, maka dia akan terima, maka dia akan mau begitu. Maka pembeli itu adalah sekaligus sumber masalah dan juga sekaligus pembeli, gitu ya. Jangan awali dengan sebuah produk seperti itu. Nah, nah tadi ya Bapak ulangi kalau misalkan teman-teman awali dengan sebuah problem, kemudian di-iterate atau dilanjutkan dengan membuat sebuah ide, bisa berupa model, bisa berupa produk, maka produk itu, ide itu akan mempunyai marketnya, akan ada pembelinya, seperti itu. Oke, jadi pesan pertama adalah awalilah sebuah bisnis dengan membuat ide. Ide itu berasal dari sebuah masalah, bukan ujuk-ujuk bikin produk seperti itu ya. Oke, mari kita masuki dekade kedua, design thinking. Teman-teman sudah mempunyai masalah. Tentunya kalau kalian survei ke masyarakat, pasti kalian menemui banyak masalah seperti itu ya. Masalah A, B, C dan seterusnya. Tetapi dari semua masalah itu pastinya belum tentu semua yang paling yang paling crowded atau yang paling penting gitu. Maka semua masalah itu perlu dipetakan. Yang mana yang paling urgen diselesaikan. Maka sebuah masalah itu paling urgen dirasakan oleh masyarakat atau tidak bisa dengan menggunakan ini oh, pada design thinking itu pada design thinking proses itu kan 5 tahap: empati, divide, ideate, prototype, test. Maka bisa diawali dengan sebuah empati. Yang empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh orang begitu. Kita mencoba menghadirkan diri kita terhadap masalah yang ditemui oleh seorang user, oleh seorang gitu. Kalau kita menghadirkan empati kita, maka kita juga akan mengetahui, oh ternyata yang mereka butuhkan adalah ini. Kembali lagi tadi ke masalah, mana yang paling urgen yang mereka butuhkan untuk diselesaikan yang paling utama. Seperti itu ya. Maka di sini empati dalam mengeksplor masalah sebagai dasar penentuan ide bisnis. Maka untuk menentukan ide bisnis, maka gunakanlah tahapan empati ini ya. Gali semua masalah yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan, mana yang paling urgent diselesaikan. Nah, nanti dari ide yang kita tentukan, maka itu akan tepat sekali bahwa itu yang paling urgent yang mereka ingin selesaikan. Seperti itu. Oke, maka di tahap penentuan masalah kita bisa menggunakan tahapan metode empati ya, dengan cara empati, berempati ya, merasakan apa yang dirasakan masyarakat dengan cara menanyakan, mewawancara, respon dan segala macamnya. Gitu ya. Baik. Nah, setelah melalui tahap empati, jadi tahap empati itu nanti bisa kalian tanya-tanya ya. Kalian bisa susun sendiri pertanyaannya ya. Apa yang sebenarnya mereka rasakan pada saat ini, pada saat pandemi misalkan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka harapkan. Gitu. Ya, jadi nanti bisa dengan cara. Khawatirnya contohnya nanti ya kalau misalkan kalian sebenarnya udah punya ide tentang kimchi dari Ciciwis gitu. Nah, itu bagus gitu ya. Tapi nanti kita belum bisa menentukan, belum bisa mengukur dari awal apakah itu punya pasar atau tidak. Apakah itu bakalan punya potensi pembeli yang bagus atau tidak. Seperti itu. Maka dari awal sebelum kita membuat produk itu, kita awali dengan semua tahapan empati. Oke, begitu ya. Baik, selanjutnya setelah kalian berbuat mengumpulkan data-data masalah mana yang paling urgen, nanti kita akan masuki tahap ini, persona kampas. Persona kampas itu ada 3 tahapan yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah tim, ya.
kalian harus mempunyai tim setidaknya tiga orang ya. Hacker, hustler, hipster. Hacker itu yang paham teknologinya, yang paham kalau misalkan kimchi, yang paham membuat cara membuat kimchi, gitu ya. Nah, nanti tentukan siapa di sini orangnya hacker ini. Kemudian selain hacker, sebuah tim bisnis yang baik juga memerlukan hustler. Hustler itu yang terbiasa dengan sosial media, ya. Jadi bisa bikin posting, membuat caption untuk posting, mempromosikan, bisa ya istilahnya bisa mengoptimalkan fitur-fitur sosmed yang ada untuk mempromosikan produk tersebut. Seperti itu. Itu hustler. Yang ketiga adalah hipster. Hipster itu yang bisa dengan desain, membuat poster, membuat desain gitu ya. Itu hipster. Jadi sebuah tim bisnis yang baik minimal ada yang tiga ini. Hacker tadi yang paham teknologinya, hustler tadi yang bisa aplikasi, ya terbiasa dengan sosmed, dan yang ketiga hipster adalah yang bisa desain, bikin poster sebagainya. Oke, setelah itu nanti tahapan berikutnya lah membuat kanvas charter team. Jadi membuat kayak menganalisis begitu ya, apa sih tantangannya, apa sih rintangannya, apa permasalahannya, nanti bisa dipetakan. Oke, lalu persona kanvas. Nah, tadi kan Bapak tanya, Bapak bilang di tahapan empati itu ada tahapan-tahapan oh, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ke masyarakat yang kita ingin targetkan bahwa mereka adalah calon pembeli produk kita, yaitu persona kanvas. Di persona kanvas itu nanti kita perlu mendata orang ya, yang sumber masalah kita, yang kita himpun dari mereka, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka takutkan, seperti itu. Nah, nanti itu bisa dituliskan di sini. Baik, mari kita mulai dari tim hacker, dari pembentukan timnya. Nanti di sini silakan dituliskan ya. Mohon maaf ya, Pak Profesor dulu. Ini soal punya Bapak ya. Oke. Bapak kasih contoh ya ini. Bapak lagi bikin tim produk, lagi pengembangan bisnis produk. Ada 3 orang. Nah, contohnya ya. Ini, misalkan kalau sebagai hacker kan Bapak ya, sebagai yang paham teknologinya, dapat merancang, menyusun, menjalankan sistem bisnis biorokol. Bapak berencana bikin biorokol ya untuk hidroponik. Lalu hustlernya adalah yang paham tentang publikasi ya. Jadi dapat merancang dan merencanakan sistem publikasi produk biorokol di kalangan masyarakat sebagai produk substitusi rokol yang ramah lingkungan, murah dan tahan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah hipster. Dia adalah dapat mendesain produk-produk yang dapat dikenal di kalangan masyarakat sebagai biorokol berkualitas tinggi, berkualitas bagus. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Yang pertama silakan dibikin ya, siapa tim-timnya ya. Gitu. Lalu kalau Rois boleh merekrut siapa gitu ya untuk mengembangkan bisnis ini. Boleh mengajak angkatan bawah dan lain sebagainya. Ya. Kalau timnya Jasmine kan udah pas ya. Ada Jasmine, ada Ira dan Dio. Baik. Setelah menyusun ini, Power Researcher, ya, berikutnya adalah tim Charter Compass. Nah, ini teman-teman ini adalah cara memetakan tim kita, ya, ya, dan juga memetakan masalah yang sedang kita ingin selesaikan dengan sebuah produk bisnis seperti itu. Tahapan pertama adalah mulai dari tim member di sini. Nanti tuliskan di sini ya, bikin kotak seperti ini, ibaratnya sedikit adalah ya, bebas warna apa, boleh warna merah dan sebagainya, ya. Ditulis di sini siapa tim membernya, tuliskan nama-namanya. Misalkan ada Jasmine, Gio, Ima, Rois atau siapa dengan timnya, gitu ya. Nah, setelah menulis semua nama timnya, lalu berikutnya adalah tentukan siapa di sini drivernya. Driver itu siapa sih yang akan menjadi menakodai, ibaratnya ketuanya lah gitu ya, yang akan mengemudi ya
kendaraan bisnis ini seperti itu. Tuliskan namanya di sini ya. Lalu setelah menuliskan namanya di sini satu orang sebagai ketua atau tim leadernya, maka yang ketiga selanjutnya adalah ini expectation. Apa sih yang diharapkan dari setiap member, bagaimana bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Jadi misalkan Jasmine, apa yang diharapkan Jasmine dengan anggotanya, timnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga Ima, apa yang diharapkan dengan tim yang di sini, dengan Jasmine gitu. Tuliskan di sini ekspektasinya, harapannya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini team values. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, kira-kira nilai apa yang ingin dikembangkan? Apakah nilai gotong royong, atau nilai empati, atau nilai kerjasama, atau misalnya nilai kerja gitu, terserah. Pokoknya tentukan di sini nilai yang mau dibikin sehingga teman-teman bisa mengerjakan bisnis dengan baik, begitu ya. Oke. Lalu setelah membuat value-nya, berikutnya adalah team goals. Kira-kira apa sih tujuan jangka panjang dari membuat tim bisnis ini seperti itu. Ingin membuat sistem bisnis yang disukai oleh semua masyarakat, memiliki target pasar sekian ribu orang, begitu ya. Jadi jangka panjangnya, begitu ya. Lalu berikutnya adalah energi source. Nah, kira-kira apa sih sumber energi teman-teman dalam menjalankan bisnis ini? Misalnya, saya sangat tertarik sekali mengerjakan bisnis ini kalau misalkan si Jasmine senyum, kalau misalkan Ima dan Gio dan Jasmine tepat waktu, disiplin gitu. Jadi alasan apa sih kalian bisa bertahan gitu? Sebutkan di sini sumber energi kalian. Lalu obstacle ya, berikutnya obstacle. Apa yang kira-kira perlu kalian kendalikan sehingga kalian bisa bertahan dalam tim ini? Misalkan tiba-tiba ada godaan, godaan apa ya? Ingin resign dari tim gitu ya. Lalu bagaimana kalian saling menguatkan gitu? Tuliskan di sini ya. Itu obstacle. Karena selama berjalan dengan perjalanan panjang di sini pasti ada obstacle atau godaan-godaan yang membuat tim kalian tidak baik gitu, atau bisa bubar. Selanjutnya adalah trouble. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika kalian menemukan masalah dalam bisnis ini? Ya, gitu ya. Apa yang kalian lakukan kalau misalkan mau menemukan masalah dalam menjalankan bisnis ini? Kalau obstacle tadi kan bagaimana mengendalikannya, mengendalikan tim supaya memenuhi atau mencapai tujuannya. Gitu. Itulah bedanya antara obstacle dan trouble. Ya, begitu. Kalau obstacle itu bagaimana mengendalikan supaya tim ini bisa sampai tujuan. Nah, kalau misalkan trouble itu bagaimana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Begitu ya. Itulah tim charter compass. Dimulai dari tim member, driver, expectation, team values, team goals, energy source, obstacle, dan trouble. Oke, baik. Kemudian yang terakhir adalah setelah kalian menyusun yang tiga ini, yang dua ini, tipe researcher, kemudian tim charter compass, dan yang ketiga adalah persona compass. Ini adalah kanvas untuk memetakan masalah yang dimiliki oleh calon user kita, calon target pasar kita. Ya. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus diisi. Ya. Yang pertama yang kalian harus isi adalah namanya. Sebutkan siapa, nama, orang, kira-kira mereka punya masalah dan kalian ingin menyelesaikan masalah itu, yang kemudian nanti dari masalah itu muncul ide bisnis. Ya, misalkan Mang Aceh, Mang Sofian, Mang Gio, gitu. Lalu setelah menuliskan namanya di sini, berikutnya adalah role. Apa sih perannya gitu si Mang Aceh ini? Gitu. Misalkan, apakah dia petani, apakah dia masyarakat umum, masyarakat biasa yang kurang sehat, apa gitu ya. Oke. Setelah mengisi name dan role,
Berikutnya adalah di negative trends. Nah, negative trends ini kan ini adalah awan. Awan itu kan berada di lingkungan kita. Itu artinya sebuah ketakutan hal negatif yang ada di lingkungan kita. Gitu ya. Jadi apa ya tren negatif apa yang ada di lingkungan market kita ini, orang yang kita wawancara ini. Gitu. Misalkan kalau Bapak kan lagi apa namanya lagi bergelut di hidroponik di medianya gitu. Lalu masalah yang ada di lingkungan para pehobi hidroponik itu adalah kesannya mahal gitu ya dan susah. Maka Bapak akan tulis di sini susah dan mahal. Itu kan apa ya masalah yang ada di lingkungan, yang ada di lingkungannya. Kesannya kata orang itu mahal, susah gitu. Padahal mah memang mahal gitu ya. Mahal karena apa? Karena media rokul yang sorry, media rokul itu mahal sekali. Dan juga susah gitu ya, susah-susah gampang karena kadang cepat mati karena ada penyakit segala macam. Gitu ya. Maka tuliskanlah di sini. Tuliskan di sini ya. Lalu setelah negative trends, berikutnya adalah pasti ada positive trends. Nah, apa sih positive trends-nya? Ini kan matahari ya, kabarnya memberikan cahaya. Habis gelap timbullah terang gitu ya. Nah, setelah awan datanglah matahari sebagai pertanda positive trends ya yang ada di lingkungan begitu ya. Nah, tadi kan masalah yang negatif trends yang ada di masyarakat itu kan hidroponik itu mahal dan susah. Maka apa sih tren positifnya? Tren positifnya adalah sebetulnya hidroponik itu lagi naik naik daun gitu, lagi banyak peminatnya gitu. Maka ini kan peluang, karena peluang positif trendnya di situ lagi naik daun. Karena semua masyarakat bisa melakukan gitu ya. Maka bisa di sini apa sih positif trends? Lalu setelah mengisi positive trends, berikutnya adalah opportunities. Jadi kira-kira apa sih peluang apa yang bisa dilakukan dari positive trends ini? Begitu. Maka Bapak ingin bergelut hidroponik dengan menyediakan rock wool, biorock wool yang murah dan tapi gampang digunakan sehingga nanti memudahkan untuk melakukan hidroponik. Begitu. Nah, setelah opportunities, berikutnya adalah hopes. Ini bukan hopes, hit edges ya, jadi sakit kepala. Jadi opportunities itu yang ada di lingkungan pribadi si ini ya, kitanya gitu. Saya berpeluang deh, sebenarnya ini bagus banget kalau dibikin peluang untuk bisnis dengan menyediakan ini, gitu, menyediakan rokul yang ramah lingkungan dan murah, gitu ya. Lalu ini opportunities-nya. Lalu ini adalah kekhawatiran yang ada di pribadi si peneliti. Apa sih ibaratnya ya itulah kekhawatirannya. Maka tuliskanlah di sini isu negatif apa yang dikhawatirkan oleh kita sebagai sebagai pebisnisnya gitu. Tadi kalau Bapak apa namanya di hidroponik, maka yang Bapak khawatirkan itu adalah apa ya? Kalau hidroponik teh tentang sebentar ya Bapak pikirkan dulu. Professional and work related issue. Oh ya, Bapak khawatir adalah belum menemukan bakteri atau mikroba yang bisa memperkaya biorokul itu. Ya, biorokul itu kan sebenarnya dari bahan pertanian. Jadi itu kekhawatirannya adalah ingin memperkaya si bakteri apa si biorokul itu dengan mikroba, tapi khawatirnya mikroba itu nggak tumbuh, nggak bisa. Ya. Ini di sini. Nah, kalau misal setelah itu baru ke fears, ketakutan, takut gagal ya, takut gagal gitu harus dicoba. Kemudian setelah di sini baru diisilah hopes-nya apa sih yang kita harapkan gitu ya.
Maka yang diharapkan adalah pasti bisa gitu ya, diharapkan media rokul ini bisa mensubstitusi rokul yang ada, lebih aman, lebih sehat dan sebagainya. Maka dari kondisi semua, maka kita akan bisa menentukan bahwa petani itu butuh biorokul yang sehat, gitu ya, biorokul yang sehat, biorokul yang sehat, murah, dan ramah lingkungan. Oke. Nah, jadi memang ada tahapan-tahapannya ya. Jadi Bapak ulangi ya. Pertama adalah tuliskan namanya dulu, siapa petani yang akan kita tentukan terkait pasar kita. Lalu apakah profesinya? Setelah profesi itu masuk ke sini ketiga, negatif trends apa yang terjadi di masyarakat, di masalah apa gitu loh yang mereka lihat, dengarkan gitu di sana, di lingkungan mereka. Lalu dari sini apa sih sisi positifnya dari yang ada itu gitu, apa positif apa yang ada dari sisi yang ada, dari sisi hal lain dari masalah yang ada. Lalu ada peluang apa sih yang bisa muncul sehingga nanti yang berdasarkan dari masalah dan peluang positif yang ada. Setelah itu apa sih ketakutan yang personal pribadi peneliti bisnis ya dari melakukan bisnis ini. Lalu berikutnya adalah apa sih ketakutan pribadi kita dalam menjalankan bisnis ini dan apa harapannya, sehingga nanti bisa menentukan bahwa ya dengan harapan ini kita bisa menentukan bahwa si calon market user kita ini membutuhkan apa yang kita rancang dalam ide bisnis yang kita usulkan, seperti itu. Baik, itulah cara menyusun ini yang 3 kanvas ini, Power Researcher, kemudian Team Chapter Canvas, dan juga Persona Canvas ya. Berikutnya untuk tugas satu pekan ini adalah tentukan problem utama penting yang saudara temukan di masyarakat yang dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi. Gunakan 3 tools yang tadi ya, tentang Team Researcher, Team Chapter Canvas, dan Persona Canvas. Kalian kan sebenarnya sudah tugaskan juga cara menentukan masalah, maka supaya masalah kalian itu masalah yang kalian kumpulkan itu terpetakan dengan baik dan itu adalah benar gitu, maka gunakanlah, coba dirancang dengan susun dengan 3 ini ya, 3 kanvas ini. Baik, kita bahas lagi minggu depan untuk materi ini, untuk tugas ini, apakah masalah yang kalian usulkan itu sudah sesuai atau belum. Maksudnya apakah udah urgent pisan untuk diselesaikan. Baik, itu aja barangkali yang perlu Bapak sampaikan dalam mata kuliah online, bisnis online ini dalam sesi online. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada grup WA. Demikian, mohon maaf kurang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.